Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu kembali dengan saya. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur dalam teknologi informasi. Pemahaman tentang infrastruktur IT atau TI itu sebetulnya pada perangkat fisik ya. Jadi ada perangkat fisik dan juga aplikasi yang ada di dalam komputer. Tidak hanya dengan perangkat fisik, tapi juga adanya layanan yang ada di seluruh perusahaan. Kemudian dia bisa menyediakan berbagai macam jenis produk untuk keperluan manajemen. Ya, jadi ini bisa dipakai sesuai dengan kemampuan orang dan juga dalam skala teknis. Nah, ini kalau kita lihat definisinya. Jadi sebetulnya infrastruktur IT itu perangkat fisik ya. Jadi kayak perangkat keras seperti keyboard, kemudian CPU, kemudian ada monitor, kemudian ada jaringannya. Kalau laptop itu juga termasuk dalam perangkat fisik ya. Nah, selanjutnya nanti perangkat fisik ini punya aplikasi. Aplikasi ini yang disematkan di dalam perangkat fisik tersebut. Fungsinya adalah bahwa aplikasi itu akan menjadi media antara pengguna dengan perangkat fisik komputer. Jadi kalau misalkan tidak ada aplikasi, maka perangkat fisik itu tidak ada gunanya. Dan ditambah pula infrastruktur itu juga pada layanan. Kemudian layanan ini nanti akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan provider IT kepada seluruh klien-kliennya ya. Nanti ada penawaran. Kita lihat di sini layanan infrastruktur IT itu kita lihat dari namanya platform komputasi. Platform ini maksudnya jenis layanan ya, jenis layanan yang ditawarkan dalam sisi komputasi. Ini biasanya ditawarkan kepada karyawan, kemudian pelanggannya dan juga pemasok. Dan sehingga ini semuanya bisa terhubung dalam lingkupnya yang sifatnya digital. Sebetulnya platform komputasi ini juga termasuk dalam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu biasanya seperti mainframe besar, ya, kemudian komputer kelas menengah, kemudian ada desktop dan laptop ya. Jadi kalau kalian punya laptop di rumah atau komputer desktop biasa, itu juga termasuknya perangkat keras. Itu juga termasuk dalam infrastruktur IT. Nah, sehingga ini semuanya bisa dimanfaatkan dalam layanan komputasi jarak jauh. Kemudian ada lagi yang namanya layanan telekomunikasi. Kalau layanan telekomunikasi itu akan selalu terhubung dengan adanya konektivitas data, suara, video, dan sebagainya kepada seluruh orang-orang yang termasuk karyawan dan juga pelanggan, serta melibatkan beberapa pemasok. Nah, ini layanan telekomunikasi ini menjadi penghubung ya antar semua bagian dan menghubungkan semua informasi dan juga berbagi informasi di dalamnya. Layanan manajemen data itu juga tidak kalah penting dalam infrastruktur IT. Contohnya ketika dia bisa menyimpan dan bagaimana mengelola serta menyediakan data untuk perusahaan. Dan semuanya ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Sebelum mengambil keputusan, itu dilakukan analisis terhadap datanya. Jadi kalau datanya itu mau dianalisis, pastikan data itu sudah valid, kemudian tidak ada kesalahan, nah maka akan menghasilkan keputusan yang baik ya. Selanjutnya masih dalam infrastruktur IT ini juga adanya layanan perangkat lunak aplikasi. Ya, jadi di sini sebenarnya memberikan kemampuan skala perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian ada namanya manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasok, kemudian sistem manajemen pengetahuan. Sebetulnya layanan perangkat lunak ini banyak sekali ya. Ini kalau kita lihat
aplikasi ini adalah aplikasi yang mempunyai skala yang besar dan juga tujuan dalam fungsi bisnis. Lalu bagaimana aplikasi-aplikasi selain dari ini? Nah, ini biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita pakai di rumah, yaitu aplikasi yang standar ya, bukan aplikasi perusahaan. Kalau aplikasi yang di sini biasanya untuk yang sistemnya sudah besar-besar ya, sudah benar-benar siap dengan infrastruktur yang kompleks. Tadi kita lihat di sini ada perencanaan sumber daya perusahaan. Perusahaan bisa melakukan planning, kemudian bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhannya, bagaimana dia mengelola keuangan, kemudian menganalisis tingkat progres kemajuan bisnisnya. Nah, itu semuanya dalam aplikasi ini ya, yang disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian perusahaan juga mempunyai konektivitas dengan pelanggan. Itu juga ada platformnya, namanya manajemen hubungan pelanggan. Artinya di sini dibuat aplikasi ini supaya menjalin komunikasi dengan pelanggan, yang dimana pelanggan itu selalu tetap loyalitas dan selalu setia kepada perusahaan itu membeli produk-produknya. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan perusahaan kepada si pelanggan, maka dibuatlah suatu aplikasi yang menjalin sebuah komunitas di dalamnya. Kemudian manajemen rantai pasok. Nah, ini sebenarnya juga sama dengan pelanggan. Kalau tadi manajemen hubungan pelanggan ini dengan pelanggan, kalau ini dengan pemasok ya. Jadi perusahaan juga punya komunikasi, juga punya konektivitas, bagaimana mencari dan berbagi informasi tentang informasi pasokan ya, pasokan barang yang dimasukkan ke dalam produksi dan kemudian akan dihasilkan sebuah barang atau jasa. Selanjutnya, perusahaan juga punya yang namanya sistem berbasis pengetahuan atau sistem manajemen pengetahuan. Ini digunakan untuk menggantikan peran sisi ya orang dalam ketika, jadi di perusahaan itu tuh biasanya punya namanya dua bagian training ya, bagian pelatihan. Nah, jadi di bagian pelatihan itu punya aplikasi yang namanya sistem manajemen pengetahuan. Jadi ini bisa membantu orang-orang tersebut ketika untuk mentraining seorang karyawan atau pegawai yang baru, ataupun dia akan melakukan mutasi sehingga dia belum punya pengetahuan yang baru, maka disinilah sistem manajemen pengetahuan fungsinya untuk diperbantukan. Kemudian ada jasa pengelolaan fasilitas fisik. Nah, ini jasa pengelolaan fasilitas fisik mengembangkan dan mengelola instalasi fisik komputasi, kemudian telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ada namanya layanan manajemen TI atau IT. Bagaimana dia merencanakan dan mengembangkan infrastruktur. Kemudian bisa mampu berkoordinasi dengan unit-unit bisnis untuk layanan TI. Kemudian menyediakan layanan manajemen proyek. Nah, ini contoh dari layanan manajemen TI. Kemudian dalam infrastruktur IT itu juga punya yang namanya layanan standar TI. Jadi standar TI ini merupakan kebijakan perusahaan yang sudah dibuat dan untuk unit bisnisnya, supaya bisa menentukan teknologi informasi yang akan digunakan dan kapan dan serta bagaimana dia bisa diterapkan. Kemudian ada lagi namanya layanan pendidikan TI. Ini sama yang tadi saya sebutkan, itu ada namanya training atau pelatihan. Nah, ini ya. Jadi layanan pendidikan TI ini nanti sebagai wadahnya, kemudian organisasinya. Kalau tadi sistem manajemen pengetahuannya sebagai alat bantu untuk melakukan pelatihan ya. Nanti di sini layanan pendidikan TI ini melatih kepada seorang karyawan mulai dari level yang paling bawah sampai paling atas ya. Ini dilatih untuk bisa punya kompetensi yang baik gitu ya, punya performa yang baik ketika bekerja di dalam perusahaan itu. Kemudian layanan penelitian dan pengembangan TI. Nah, di sini juga ada penelitiannya dan juga pengembangan. Jadi di sini tujuannya adalah
untuk mengembangkan suatu produk, ya, untuk melakukan observasi. Selain melakukan pengembangan juga observasi, dan juga melihat progres-progres yang sudah ada, ya. Jadi kita lihat di sini ada perusahaan-perusahaan yang selalu berinovasi. Mungkin Anda pernah lihat perusahaan otomotif, ya. Mungkin ada Yamaha, Honda, dan sebagainya, ya. Contoh, itu mereka pasti punya suatu bagian yang bisa bagaimana caranya mengembangkan produk di situ, ya, mengembangkan produk-produk otomotif. Coba Anda perhatikan. Di situ pasti nanti ada setiap produk yang berbeda, fitur-fiturnya, kemudian karakternya itu pasti berbeda. Nah, ini juga tidak lepas dari penelitian, ya. Jadi di sini penting sekali ketika sudah melibatkan TI, otomatis pengembangan TI ini akan dianggap sebagai investasi, ya. Jadi investasi yang besar di masa depan untuk bisa membantu perusahaan itu tetap kompetitif. Jadi dengan TI ini hubungannya bisa membantu perancangan produk, misalkan sekarang itu banyak sekali software-software atau perangkat lunak yang bisa membantu merancang sebuah produk-produk digital. Baik, relasi antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Di sini kita akan lihat ada strategi bisnisnya, kemudian ada strategi IT-nya, kemudian ada IT-nya sendiri, ya. Nah, ini semuanya punya hubungan dengan layanan IT dan juga infrastrukturnya, sehingga bisa memberikan layanan kepada pelanggan, layanan kepada supplier atau pemasok, dan juga layanan kepada perusahaan. Jadi memang semuanya ini punya hubungan. Jadi kalau bisnis strategi, ya, hubungannya dengan IT service ini, dia akan mampu memberikan informasi, ya, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, ya. Kalau IT strategi hubungannya dengan IT service ini, dia akan bisa merencanakan, menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan, kemudian dia juga bisa mengidentifikasi kebutuhan yang ada di dalam dan di luar, ya. Jadi misalkan kebutuhan perangkat lunak, kemudian kebutuhan perangkat kerasnya, kemudian apabila perusahaan itu mengembangkan bisnisnya, ada cabang baru misalkan, nah itu nanti bagaimana kedepannya itu merencanakan dan juga menganggarkan, ya, perangkat-perangkat dalam IT itu sendiri, sehingga layanan yang mampu diberikan perusahaan ini bisa kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya yang sifatnya bisa terwujud, ya. Teknologi informasi, ya, itu punya dampak yang kuat pada bisnis, ya, dan juga strateginya. Nah, ini, ya, ini punya dampak yang kuat terhadap IT strategis dan juga IT service-nya. Kenapa bisa kuat? Karena akan mampu mendorong peningkatan layanan kepada si pelanggan dan juga suppliernya, ya. Nah, ini yang penting karena memang perusahaan itu orientasinya adalah melayani pelanggan supaya pelanggan itu tetap loyalitas kepada perusahaan. Seperti itu, ya. Evolusi infrastruktur IT itu dimulai tahun 1959 tahun 81, ya. Nah, ini pakai komputer mainframe. Nah, ini pertama kali diperkenalkan oleh si IBM. Kemudian era kedua itu tahun 81 sampai 83, ini komputer sudah memiliki sistem operasi DOS, ya, Disk Operating System. Ini lahirnya Intel, ya. Jadi Intel si prosesornya. Kemudian di era ini juga sudah bisa mengakses internet melalui jaringan komputer yang sudah terdistribusi di seluruh dunia, walaupun tidak semua negara yang bisa terhubung, ya. Kemudian ada lagi yang namanya era client server. Jadi di sini maksudnya komputer yang dipakai pengguna itu dinamakan client. Sedangkan untuk penyimpanannya di komputer lain itu namanya server.
Jadi komputer sebagai server itu sudah menggunakan beberapa prosesor. Sudah pasti ya, karena memang pasti nanti komputer ini akan menerima tugas bagaimana dia bisa menyimpan, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan pengguna yang lain. Jadi prosesornya harus ditambah. Kemudian komputer server ini juga mampu mengelola aktivitas jaringan dan menyajikan halaman web ya. Ini kalau misalkan diminta. Maksudnya adalah apa? Kalau kita membuka suatu website, misalkan saja situs tertentu, itu otomatis servernya itu akan menerima respon dari kita sebagai penggunanya. Nanti setelah menerima, dia akan memberikan respon lagi bahwa link yang kita klik itu akan diberikan oleh si server itu. Ya, jadi server ini fungsinya bukan hanya saja menyimpan, tapi memang dia melayani untuk berbagi informasi kepada si pengguna ketika diakses melalui suatu jaringan. Berikut ini adalah infrastruktur IT dalam skala bisnis ya. Tadi kita sudah lihat, sudah dengar, sudah kenal namanya klien. Ya, ini komputer yang dipakai oleh si pengguna, misalkan kita sendiri gitu ya. Kemudian kita ini komputernya terhubung dengan internet. Jadi internet ini merupakan kumpulan jaringan komputer yang tersebar di dunia, tidak hanya saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian semuanya ini terhubung dalam web server ya. Jadi ini sebagai tempat untuk menyimpan informasi-informasi website, internet semuanya di sini. Kemudian dia akan terhubung dan juga sekaligus menyimpan dan mengelola semua permintaan-permintaan data dan juga aplikasi yang disebut dengan application server. Ya. Nah, ini semuanya nanti akan terhubung dengan data-data penjualan, produksi, akunting dan juga sumber daya manusia. Nah, sehingga ini nanti hubungannya dengan data, ya. Nah, ini dalam skala bisnis. Sekarang kita lihat evolusi infrastruktur IT dalam sisi yang lain ya. Tadi sebelumnya sisi era client server ya. Nah, sekarang kita masih lanjut di sini era komputasi perusahaan atau enterprise itu dimulai tahun 92 sampai tahun 2000. Di era ini komputer sudah menggunakan protokol TCP/IP. TCP/IP ini sebagai pengenal, sebagai identitas dari komputer untuk masuk ke dalam suatu jaringan. Jadi ibaratnya kalau kita itu di dunia nyata punya nomor KTP ya gitu ya, punya nomor SIM, punya nomor apa, misalkan. Nomor-nomor itu nanti digunakan untuk pengenal kepada sistem. Misalkan kita untuk mengurus kependudukan, misalkan di Disdukcapil. Itu nanti yang dipakai adalah nomor KTP, tidak mungkin nomor SIM ya. Kemudian kita untuk mengurus BPJS, nanti ada nomor BPJS-nya. Jadi nomor-nomor itu yang sifatnya unik dipakai untuk pengenal ya. Kalau komputer itu pakainya IP. Silakan nanti bisa cek sendiri IP di komputer kalian masing-masing. Nah, ini sudah mendukung kebutuhan internetnya yang begitu meningkat. Nah, kalau di tahun sebelumnya, di era sebelumnya, di era client server itu masih terbatas ya. Kalau sudah di tahun 92 ini sampai tahun 2000 karena tingkat pertumbuhan ekonominya juga pesat ya, kemudian ini masuk ke dalam negara-negara yang berkembang, maka otomatis kebutuhan internetnya juga semakin lama semakin naik. Nah, kemudian TCP ini juga dapat menghubungkan semua perangkat ya, semuanya hampir terhubung semua. Selanjutnya di era komputasi mobile dan awan ya, maksudnya cloud ya, di sini mobile dan cloud dari tahun 2000 sampai saat ini. Jadi yang menjadi prioritasnya adalah karena memang internet itu kebutuhannya selalu meningkat, otomatis kebutuhan bandwidthnya juga bertambah ya. Nah, sehingga ini kalau tidak ditambah bandwidthnya ini akan menjadi suatu kendala dan hambatan seseorang ketika berinteraksi dengan internet. Ini akan menjadi masalah. Kemudian lagi ada namanya komputasi awan atau cloud computing. Ini artinya bahwa setiap kita sebagai pengguna, sebagai user itu bisa mengakses, bisa membuka semua data-data yang ada di dalam internet, apa saja.
Misalkan kita masuk ke Google, kita cari sebuah artikel, itu pasti ada. Ya, ini yang disebut dengan komputasi awan. Konsepnya seperti itu. Dan memang ini sudah disediakan oleh hampir setiap perusahaan-perusahaan provider komputasi awan, misalkan seperti Google. Nah, ini menjadi pilihan utama ya. Hampir setiap perusahaan berlomba-lomba investasi IT dengan hampir 17 miliar US ya. Ini kalau di dunia dunia IT khususnya dari negara-negara maju ya. Ini mereka berlomba-lomba bagaimana berinvestasi pengembangan infrastruktur IT, di mana contohnya untuk USA ini 17 miliar. Ini terakhir di tahun 2018 ya surveinya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah meningkat ya. Baik, di sini evolusi infrastruktur IT-nya kira-kira gambarannya seperti ini. Ini yang di sebelah kiri ini adalah mainframe komputer, kemudian di sini personal komputer, di bawahnya lagi adalah client server. Nah, tadi saya sebutkan ini masih terbatas ya. Kemudian ada enterprise computing, ini sudah mendukung internetnya. Kemudian di saat era sekarang ini sudah masuk ke dalam cloud computing. Nah, di sini ada ekosistem infrastruktur IT-nya, ada internet platform, komputer hardware, operating system platform, enterprise software application, networking, ya konsultan and system integrator, dan data management and storage. Ya, dan ini adalah komponen-komponennya dalam infrastruktur IT. Jadi sudah disebutkan di awal, ada platform perangkat kelas komputer, ada platform sistem operasi, aplikasi perangkat lunak perusahaan, kemudian manajemen dan penyimpanan data, kemudian platform jaringan atau telekomunikasi, dan platform internet, dan juga layanan konsultasi dan integrasi sistem. Nah, ini adalah perangkat kerasnya yang tren saat ini, yaitu platform digital seluler ya. Kita pasti semua punya namanya handphone. Nah, ini yang paling tren sekarang. Kemudian ada lagi yang namanya konsumerisasi IT. Ya, jadi saat ini penggunaan HP atau telepon seluler menjadi sebuah kebutuhan. Sekarang tuh orang hampir semua punya ya, karena memang ya mereka ingin selalu terkoneksi dengan dunia maya ya, mencari relasi dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya komputasi kuantum ya, kemudian virtualisasi, komputasi awan, dan komputasi hijau atau green computing. Ya, demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.